Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk hari yang ke-16 dari bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita wajib tetap untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Yaitu apapun nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, hendaknya hati kita dapat menerimanya penuh dengan ridho dan puas. Selain itu, hendaknya lidah kita selalu memuji Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah, karena mengakui nikmat-nikmat yang dianugerahkan. Selain hati dapat menerima penuh dengan ridho dan puas, lidah selalu memuji Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah. Hendaknya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin nikmat-nikmat tersebut kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah atas janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kalian, kata Allah, la in syakartum, jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah. Artinya adalah apapun nikmat yang Allah berikan, hatinya dapat menerima penuh dengan ridho dan puas. Lidahnya minimal mengucapkan alhamdulillah karena mengakui nikmat-nikmat yang dia anugerahkan tersebut. Dan semaksimal mungkin nikmat-nikmat itu digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa janji Allah? La azidannakum, pasti nikmat-nikmat tersebut aku tambahkan kepada kalian, kata Allah. Tapi wala in kafartum, jika kalian kufur atas nikmat yang kuberikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan pada otaknya. Yang keluar dari otaknya adalah pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang merusak, bahkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan orang banyak. Ini artinya tidak bersyukur atas nikmat kecerdasan yang Allah anugerahkan dan Allah amanahkan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat dan jabatan. Justru dengan pangkat dan jabatannya dia berbuat zalim. Justru dengan pangkat dan jabatannya dia berbuat sewenang-wenang, seakan-akan berkuasa selamanya dan seakan-akan orang tidak ada apa-apanya. Ini namanya tidak bersyukur atas nikmat jabatan yang Allah amanahkan. Kalau ini yang terjadi, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita berbagi pengalaman tentang peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kondisi yang akan terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang dalam kehidupan manusia satu era, akan datang dalam kehidupan manusia satu zaman, yang mana di zaman itu, kata Rasulullah, butunuhum alihatuhum, urusan perut ketika itu adalah laksana Tuhan bagi mereka. Artinya apa? Tidak sedikit manusia menjadi budaknya urusan perut. Tidak sedikit manusia ketika itu sudah tidak tahu halal dan tidak tahu haram karena urusan perut.
bahkan tidak sedikit waktu itu manusia jangankan hanya mengorbankan waktunya, jangankan hanya mengorbankan tenaganya, bahkan imannya pun dikorbankan, bahkan harga dirinya pun dikorbankan, dan dia berkhianat bukan hanya kepada dirinya, bukan hanya kepada bangsanya, bukan hanya kepada negaranya, bahkan kepada agamanya pun dia berkhianat demi urusan perut. Karena waktu itu urusan perut sudah menjadi laksana Tuhan, dan manusia banyak yang mengabdi kepada apa yang disebut dengan urusan perut, kata Rasulullah. Subhanallah, wa nisa'uhum kiblatuhum, kata Rasulullah. Di zaman itu, kata Rasulullah, urusan perempuan, urusan untuk melampiaskan nafsu birahi seks ketika itu justru menjadi arah dan tujuan hidup manusia. Manusia tujuan hidupnya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seks birahinya ketika itu. Maka di zaman itu, ya Allah, berbagai macam fitnah dan bencana dan musibah. Bahkan ketika itu yang namanya perselingkuhan pun sudah menjadi hal yang biasa dan sudah bukan hal yang luar biasa lagi di tengah masyarakat. Wadananiruhum dinuhum, ketika itu uang yang ada pada diri mereka, dinar yang ada pada diri mereka, dolar dan rupiah ketika itu laksana agama. Artinya adalah yang menentukan benar dan salah seseorang ketika itu adalah uang. Kalau orang mempunyai uang yang banyak, apapun dia bisa lakukan, bahkan hukum pun bisa diatur, bahkan kekuasaan pun dan apapun dia bisa atur, bahkan penguasa pun bisa dibeli karena ada uang ketika itu. Kenapa? Wadana niruhum dinuhum, karena ketika itu uang laksana agama yang menentukan benar dan salahnya kehidupan manusia ketika itu, kata Rasulullah. Wasyarafuhum mata'uhum, orang dihargai dan dihormati ketika itu, kata Rasulullah, adalah dilihat hartanya. Kalau orang kaya yang berbicara, orang yang berduit yang berbicara, salah bagaimanapun apa yang diucapkannya, banyak para pembela-pembelanya dan para pengabdi-pengabdi kepada orang kaya dan berduit tersebut. Tapi kalau orang kere, orang miskin, orang yang tidak berduit yang berbicara, benar bagaimanapun ucapannya, bahkan banyak bagaimanapun jasa orang tadi, karena dia kere, karena dia miskin secara harta dan materi, sedikit pun orang tidak hargai, bahkan tidak sedikit dilecehkan oleh orang banyak. Karena apa? Karena ketika itu wasyarafuhum mata'uhum, kata Rasulullah, orang dimuliakan dan dihargai dilihat dari status sosialnya. Kalau dia mempunyai harta kekayaan yang tidak sedikit, apapun tidak ada yang salah dari orang tersebut. Subhanallah, yang mengerikan lagi, kata Rasulullah, wala yabqa minal imani illa smuhu, ketika itu iman hanya tinggal nama. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minal islami illa rasmuhu, Islam hanya tinggal tulisan. Artinya orang hanya berbicara saya beriman, orang berbicara saya seorang muslim, tapi maaf, dalam kehidupannya iman sudah bukan menjadi landasan hidup mereka lagi. Dalam berekonomi, iman sudah bukan menjadi dasar kehidupannya lagi. Dalam pergaulan, iman sudah bukan menjadi landasan hidup mereka lagi. Apalagi di dalam berpolitik, mereka sudah tidak tahu halal dan tidak tahu haram. Bahkan agama dan iman ketika itu dilemparkan. Yang penting mereka bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan, walaupun dengan curang, walaupun dengan berbuat zolim, walaupun dengan menghalalkan segala macam cara. Ketika itu mereka sudah tidak ada lagi malu dan segan untuk melakukan hal tersebut. Yang penting bagaimana dia mendapatkan jabatan ketika itu. Ya Allah, yang mengerikan lagi, kata Rasulullah, wala minal qur'ani illa darsuhu, Al-Quran maksimal hanya dibaca, Al-Quran hanya maksimal dipelajari, tapi tidak ada sedikit pun berusaha untuk mengerti apa yang maksud daripada ayat Al-Quran tadi, apalagi untuk memahaminya, apalagi untuk menjiwainya, apalagi untuk menjadikan imam dan pegangan hidup dalam kehidupan mereka. Al-Quran maksimal hanya dibaca saja, tapi tidak, bahkan jarang orang yang mau berusaha mengetahuinya, memahaminya, mengerti dan memahami dan menjiwai makna Al-Quran tersebut sehingga mampu dijadikan pegangan hidup. Ya Allah, apalagi yang terjadi ketika itu, kata Rasulullah, masajiduhum ma'muratun tapi wa qulubuhum kharabum minal huda. Masjid mereka makmur, masjid mereka mewah, masjid mereka bahkan tidak sedikit jamaah yang hadir di masjid tersebut,
Tapi sayang kata Rasulullah, jangankan yang di luar masjid, yang di dalam masjid pun ketika itu kata Rasulullah, wa qulubuhum kharabu minal huda, hati mereka jauh dari hidayah dan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka kosong dan hati mereka ketika itu sama sekali jauh dari hidayah dan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang menyedihkan lagi kata Rasulullah dalam hadis ini, ulama'uhum asyaru khalqillahi ala wajhil ardi. Justru para ulama yang hidup di waktu dan pada waktu itu, para intelektual, para ilmuwan, para cendekiawan justru pada waktu itu adalah asyaru khalqillahi ala wajhil ardi. Justru manusia yang paling jahat ketika itu. Kenapa? Karena mereka sudah tidak berani lagi mengatakan yang hak itu hak, yang salah itu ada salah. Mereka banyak yang sudah menggadaikan harga diri mereka. Mereka sudah banyak yang melacurkan ilmu mereka. Bahkan kadang-kadang demi harta dan demi materi, keintelektualan mereka, ilmu mereka gadaikan, dan mereka anggap manusia dianggap tidak paham semua apa yang dikatakannya. Inilah kata Rasulullah. Kalau zaman begini sudah terjadi, apa yang terjadi kata Rasulullah? Hina idzin ibtalahumullahu bi arba'i khisalin. Kalau kondisi seperti ini sudah terjadi, yaitu urusan perut laksana Tuhan, banyak manusia yang mengabdikan dirinya hanya untuk urusan perut. Wa nisa'uhum qiblatuhum, urusan melampiaskan nafsu birahi seks ketika itu menjadi arah hidup manusia. Uang waktu itu menjadikan laksana agama. Bahkan manusia dihargai dan dihormati dilihat dari status sosialnya. Iman hanya tinggal nama, Islam hanya tinggal tulisan, Al-Quran maksimal hanya dibaca, tapi tidak sampai berusaha untuk mengerti, untuk memahami, apalagi menjiwai makna Al-Quran untuk dijadikan landasan hidup. Yang ketika itu justru juga yang terjadi, masjid memang ramai, masjid memang megah-megah, tapi sayang, jangankan orang yang di luar masjid, yang di dalam masjid pun ketika itu, maaf, hati mereka justru jauh dari hidayah dan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para intelektual ketika itu justru manusia yang paling jahat, karena mereka melacurkan ilmunya dan melacurkan kebenaran hanya demi harta dan demi materi. Kalau sudah ini yang terjadi, apa kata Rasulullah? Maka terjadilah 4 bencana yang dahsyat dalam kehidupan manusia itu. Apa yang pertama kata Rasulullah? Jurun minas sultan. Penguasa yang berkuasa ketika itu adalah penguasa yang jahat, yang sama sekali sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada rakyatnya. Penguasa yang hanya mementingkan dirinya, penguasa yang hanya mementingkan jabatannya, penguasa yang hanya mementingkan konco-konconya. Dia tidak peduli, bahkan tidak sedikit yang tampil ketika itulah penguasa-penguasa yang berkhianat. Ya Allah, waqahtun minaz zaman kata Rasulullah. Ketika itu apa yang disebut dengan kebutuhan primer masyarakat, kalau yang dikenal dengan istilah sembako, 9 kebutuhan hidup masyarakat ketika itu terjadi di mana-mana kesulitan untuk didapat. Walaupun mungkin banyak barangnya, tapi karena harganya tinggi, banyak masyarakat rendah yang tidak mampu lagi untuk membeli kebutuhan hidup mereka ketika itu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zulmun minal wulad, orang-orang yang menjadi wakil rakyat ketika itu, yang dipercayakan oleh rakyat ketika itu menjadi wakil mereka, justru mereka adalah orang-orang yang zalim. Bahkan wal hukam, para aparat dan penegak hukum pun ketika itu sudah berbuat zalim, sudah tidak lagi menegakkan kebenaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ajjaba sahabatu radhiyallahu anhum. Setelah mendengar keterangan tersebut, para sahabat ketika itu terheran-heran. Waqalu, dan bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aya'budunal asnam. Ya Rasulullah, apakah ketika itu manusia sudah tidak ada lagi menyembah Allah? Apakah ketika itu manusia semuanya menyembah berhala? Sehingga kondisi seperti itu ya Rasulullah. Ya Allah, dijawab oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kullu dirhamin indahum sonam," kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, karena di zaman itu
uang dan harta dan materi adalah menjadi sesembahan dan manusia mengabdikan dirinya untuk harta dan materi ketika itu. Inilah yang menyebabkan akhirnya bencana tersebut terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hadis ini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mari sama-sama kita lihat kondisi yang terjadi pada saat ini, dimanapun mungkin di tempat di mana kita berada. Kalau seandainya hal ini terjadi, mari sama-sama kita introspeksi diri. Kita tidak perlu hanya pandai menyalahkan orang lain. Kita tidak perlu hanya pandai menudingkan telunjuk kita kepada orang lain, sementara kita tidak pernah untuk introspeksi diri. Ya Allah, boleh jadi berbagai macam bencana dan musibah ini juga akibat dosa dan maksiat dan kemungkaran yang kita lakukan. Yang kita sudah lari dari agama, yang iman sudah tidak dijadikan lagi pegangan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam berbisnis kita sudah tidak lagi menjadikan iman sebagai landasan bisnis kita. Di dalam bergaul kita sudah tidak menggunakan iman lagi sebagai landasan dalam pergaulan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam berpolitik untuk mendapatkan pangkat dan jabatan, iman sudah tidak jadi lagi landasan kita dalam berpolitik. Kita sudah tidak tahu halal dan tidak tahu haram demi materi, demi harta dan demi jabatan. Maka mari sama-sama Ramadan yang mulia ini mestinya jadikan momentum untuk kita introspeksi diri. Karena apa? Karena karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu hadis, qala Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu negeri, kata Allah, menjadikan iman landasan kehidupan mereka, kemana kakinya dilangkahkan, iman yang menjadi dasar kemana kakinya dilangkahkan. Kalau kemana kakinya dilangkahkan, iman yang menjadi landasan kemana kakinya dilangkahkan. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, iman yang menjadi landasan dalam mengeluarkan ide dan pemikiran. Statement, pernyataan apapun yang keluar dari lidahnya, iman yang menjadi landasannya. Artinya apapun yang dilakukannya, dimanapun dia berada, sebagai pedagang dia, iman yang menjadi landasan dia berdagang. Sebagai entrepreneur, pengusaha, iman yang menjadi landasan dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai politisi dia, iman sebagai landasan dalam berpolitik. Apapun status sosialnya dan dimanapun dia berada, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, iman yang menjadi landasannya. Kenapa? Wattaqau, karena tujuan hidupnya adalah ingin menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Tujuan hidupnya kalau menjadi pengusaha, pengusaha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya kalau jadi pemimpin, tujuannya adalah menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya kalau menjadi politisi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi apapun aparat dan penegak hukum, iman yang menjadi landasan dalam dia menegakkan hukum, apapun status sosialnya, dimanapun dia berada. Kalau ini yang terjadi, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti, kata Allah, kami bukakan pintu keberkahan yang turun dari langit, bahkan yang keluar dari perut bumi. Tapi apa yang terjadi, kata Allah? Walakin kadzdzabu, akan tetapi Allah dibohongi. Iman hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Iman hanya dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Iman hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan, bukan dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Allah dibohongi. Apa yang terjadi? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Kami timpakan berbagai macam bencana dan musibah yang tidak henti-hentinya karena perbuatan mereka sendiri yang sudah membohongiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan adalah satu ibadah yang mana Ramadan ini Allah yang menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, diwajibkan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan tujuan utama Allah mewajibkan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana dengan puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh ini menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang mulia ini
mampu membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, mampu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, sehingga apapun kondisi dan keadaan, insya Allah Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar atas persoalan hidup. Yang penting iman menjadikan landasan hidup, dan semua kita bertujuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, namun juga mampu untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah sehingga kapanpun. Dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Dan mari sama-sama waktu kita, umur kita, usia kita ini betul-betul kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan iman landasan hidup kita dan takwa menjadi tujuan hidup kita. Khususnya di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kita lihat orang-orang yang di sekitar kita, bahkan jauh lebih muda dari kita, mungkin bisa jadi anak kita, atau mungkin cucu kita, yang tahun lalu masih sama-sama berpuasa dengan kita, bahkan berhari raya bersilaturahim dengan kita. Ramadan ini mereka telah tiada menghadap kepada Allah untuk selamanya. Apa tidak mustahil Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita? Jangan sampai Ramadan yang mulia ini kita tidak bisa manfaatkan. Jangan sampai Ramadan yang mulia ini tidak bisa kita optimalkan untuk kebaikan-kebaikan dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena apa? Kalau kita tidak mampu memanfaatkan Ramadan ini, apa kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i? Man hurrima khairoha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan ini, sungguh ia telah merugi. Kalau seandainya berakhirnya Ramadan ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum yang terbaik untuk kita kembali ke jalan Allah, untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lamu ayuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulanan suci ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Di hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini kami memohon kepada Engkau ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Bimbinglah keluarga kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Guru-guru kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Agar tercipta dalam kehidupan kami ini ya Allah, kehidupan yang penuh dengan ridhamu, kehidupan yang penuh dengan rahmatmu, kehidupan yang penuh dengan keberkahanmu ya Allah.
Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang banyak sabarnya atas segala ujian hidup yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kau uji kami dengan berbagai macam kenikmatan. Jangan jadikan kami hamba-Mu yang lupa diri, lalai, angkuh, apalagi zalim ya Allah. Kau uji kami dengan berbagai macam kesulitan hidup, penderitaan hidup ya Allah. Jangan jadikan kami ini hamba-Mu yang berputus asa, apalagi menggadaikan harga diri, agama dan iman kami hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Saudara-saudara kami di Syria, saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Myanmar, bahkan tidak sedikit di penjuru dunia ini, bahkan tidak sedikit di negeri kami ini ya Allah, yang dalam keadaan menderita dan sengsara, yang dalam keadaan terzolimi oleh musuh-musuhmu ya Allah, dan dizolimi oleh musuh-musuhmu ya Allah, yang banyak dalam keadaan sengsara karena berbagai macam ujian hidup, bencana dan musibah yang menimpa mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada mereka ya Allah. Di bulan suci ini kami memohon kepada Engkau ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada mereka ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak dijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajru akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah. Allahu akbar.